Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Sistem Manajemen Mutu, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai latar belakang pentingnya mutu. Sehingga dengan demikian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari mutu. Yang pertama, menurut Juran, bahwasannya mutu adalah kecocokan penggunaan produk, fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Jadi di sini kata kuncinya adalah fitness for use menurut Juran, ya, kecocokan penggunaan produk. Sedangkan menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Itu menurut Crosby. Lalu kemudian kita lihat yang ketiga, itu menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Lalu kemudian menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya, full customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan sepenuhnya. Sedangkan yang kelima, menurut American Society for Quality Control (ASQC), mutu adalah karakteristik produk dan feature yang memenuhi kepuasan pelanggan. Ya, jadi di sini ada beberapa definisi mutu. Lalu kemudian kita lihat lagi menurut Arcaro tahun 2005 bahwasannya mutu adalah derajat yang dapat diperkirakan dari variasi produk atau jasa yang dihasilkannya yang mengacu pada standar dan dengan harga yang murah. Sedangkan Salis sendiri tahun 2005 mendefinisikan kualitas atau mutu itu sebagai total kepuasan. Sini lihat, total kepuasan pelanggan, ya, yaitu fokus utama bagi semua manajer dan staf. Jadi di sini dapat kita lihat, ya. Sedangkan menurut ISO sendiri, definisi mutu itu adalah kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian. Lalu kemudian mutu adalah keselarasan dengan spesifikasi, mutu adalah kebebasan dari segala kekurangan, mutu adalah kepuasan pelanggan, mutu adalah nilai pelanggan, kredibilitas, dan kebanggaan memiliki. Dari berbagai definisi mengenai mutu ini, ya, kita lihat bahwasannya perbedaan persepsi mutu antara pelanggan dan produsen, ya, ataupun juga di dalam internal perusahaan itu sendiri, ya, misal antara manajer dengan divisi produksi, ya, dengan divisi pemasaran, atau juga bisa terjadi antar staf secara keseluruhan. Nah, jika dari berbagai pihak tersebut tidak terjadi kesamaan persepsi, maka akan terjadi kesenjangan, ya, akan terjadi kesenjangan persepsi mutu antar mereka. Ya, jadi jika semua pihak tersebut, ya, berbagai pihak tersebut itu tidak terjadi kesamaan persepsi tentang mutu, lalu kemudian tentang spesifikasi mutu, maka yang terjadi adalah kesenjangan, ya, kesenjangan persepsi mutu antar mereka sendiri. Sehingga tujuan untuk memuaskan konsumen itu tidak akan dapat tercapai, ya. Di sini kita lihat bahwasannya dapat dikatakan mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan itu dapat terwujud. Jadi kita lihat di sini, sebenarnya pada intinya dari berbagai definisi, berbagai pengertian yang telah diutarakan, bahwasannya mutu itu merujuk pada kepuasan pelanggan, ya, agar pelanggan itu dapat puas dengan barang atau jasa yang dihasilkan, dengan yang dikonsumsinya. Jadi dari berbagai pengertian, dari berbagai deskripsi yang telah disampaikan, ya, dengan berbagai kata-kata yang berbeda, di mana banyak pendapat dari masing-masing mengenai deskripsi atau pengertian dari mutu itu sendiri, tapi sejatinya bahwasanya esensinya mutu itu sendiri tidak jauh berbeda, ya. Esensinya tidaklah jauh berbeda di antara pendapat-pendapat tersebut. Kita bahas mengenai klasifikasi mutu, ya, bahwasannya
mutu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Di mana mutu absolut itu menunjukkan mutu yang bermakna atau diakui sama oleh semua orang, ya. Jadi indikatornya di sini misalnya berkelas tinggi atau high class, ya, mahal, mewah, eksklusif, dan sebagainya. Ya, dimana semua orang itu tentu ingin memiliki hal tersebut, tapi belum tentu mereka dapat menggapainya. Jadi di sini mutu absolut itu mutu yang bermakna atau diakui oleh semua orang. Jadi itu sudah diakui oleh semua orang. Sedangkan yang kedua yaitu adalah mutu relatif, yaitu jenis tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauan masing-masing pihak atau orang yang akan dicapai atau dimilikinya, fit for their purpose, ya di sini. Jadi mutu relatif ini dimaksudkan dengan mutu yang pada manajemen mutu terpadu nanti akan kita pelajari, ya, bahwasannya mutu itu dinamis. Jadi dia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dari pelanggan. Jadi itu yang disebut dengan mutu relatif, sesuai dengan jangkauan masing-masing pihak atau orang yang akan dicapai atau dimilikinya. Berbeda dengan mutu absolut tadi, yaitu mutu yang bermakna atau diakui oleh semua orang. Jadi semua orang sudah mengakui hal tersebut. Itu mutu absolut. Menurut Supriyono tahun 1994, ya, mutu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ya, jadi ada dua jenis mutu, yaitu mutu rancangan, lalu kemudian nanti yang kedua itu adalah mutu kesesuaian. Ya, di mana mutu rancangan itu adalah produk suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Di sini dilihat, ya. Umumnya tinggi atau rendahnya mutu rancangan ditunjukkan dengan dua cara, yaitu tingginya harga jual atau tingginya biaya pemanufakturan itu. Ya, jadi ini adalah pertama adalah mutu dari rancangan itu sendiri. Bisa dilihat dari tingginya biaya pemanufakturan, ya, biaya produksinya, lalu kemudian dilihat juga dari tingginya harga jual dari produk tersebut. Sedangkan yang kedua, mutu kesesuaian, ya, quality of conformance, bahwasannya itu suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk itu memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi di sini. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Ini mutu kesesuaian. Nah, dari dua jenis mutu ini, ya, bahwasannya mutu kesesuaian itu harus menerima tekanan yang lebih besar, ya. Jadi harus memerlukan perhatian yang lebih besar, di mana bahwasannya ketidaksesuaian untuk memenuhi persyaratan, ya, nanti itu akan biasanya menimbulkan masalah yang besar bagi perusahaan, ya, sehingga produk nanti yang akan dihasilkan itu harus sesuai dengan spesifikasi rancangan maupun persyaratan yang telah ditetapkan. Ada beberapa dimensi mutu, ya, bahwasanya dimensi mutu itu dapat dideskripsikan dengan harapan dari si pelanggan, ya. Jadi produk atau jasa itu sesuai atau memenuhi ataupun bahkan bisa melebihi harapan pelanggan, ya, dalam 8 dimensi. Jadi di sini ada dimensi mutu menurut Ciptono tahun 2003 ada 8 dimensi mutu, ya. Yang pertama itu adalah performa atau performance. Dimensi mutu tentang fungsi utama dari produk atau jasa yang dimiliki. Ya, jadi di sini contohnya misal mobil atau motor, ya, kendaraan, ya, yang gampang di starter, lalu kemudian jalannya bagus, remnya berfungsi dengan baik, ya. Jadi di sini dia tentang fungsi utama dari produk atau jasa yang dimiliki tersebut. Ya, jadi dengan kata lain semua komponen yang ada di kendaraan tersebut, misal mobil atau motor, itu dapat berfungsi dengan baik sehingga kendaraan tersebut itu bisa berjalan ataupun berhenti itu sesuai dengan keinginan si konsumen, ya, sesuai dengan si keinginan pelanggan. Jadi bukannya saat ingin jalan terus tapi ternyata remnya misal terkunci atau mobilnya berat saat dijalankan dan sebagainya. Ya, jadi performa di sini, performance di sini merujuk pada fungsi utama dari produk atau jasa yang dimiliki. Lalu kemudian dimensi yang kedua yaitu adalah tambahan fitur atau feature ini tadi, ya, feature, ya. Bahwasanya ini dimensi mutu yang mencakup tentang tambahan fungsi-fungsi dasar sehingga produk itu bisa lebih nyaman, praktis, ekonomis bagi si konsumen, ya. Jadi misal kalau pada kendaraan tadi, jadi dengan adanya tambahan fitur yang bisa membuat nyaman
si pelanggan, si konsumen ya, misal dengan adanya AC, lalu kemudian adanya power steering, lalu kemudian remote control dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah tambahan dari fungsi-fungsi dasar dari produk tersebut. Itu disebut dengan tambahan fitur yang tadi. Lalu kemudian dimensi yang ketiga itu adalah keandalan atau reliability ya. Ini dimensi mutu tentang tetap berfungsinya produk atau jasa walau dalam keadaan sulit. Misalnya mobil mogok itu tetap dapat berjalan dengan baik ya. Lalu kemudian tidak mogok walau di jalan yang berliku, berbatu-batu, seperti itu. Jadi di sini menunjukkan keandalan produk tersebut, produk yang handal. Kita lanjut ke dimensi yang keempat, yaitu adalah konformitas ya, conformance to requirement. Ini menunjukkan maksudnya memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan dan bahkan memenuhi standar produk yang berlaku. Misalnya ukuran karakteristik produk atau jasa itu sesuai dengan standar internasional sehingga produk itu bisa kompatibel dengan produk lain. Misalnya printer dengan merek X bisa kompatibel dengan berbagai jenis komputer ya. Jadi dia memenuhi kebutuhan ataupun harapan pelanggan dan memenuhi standar produk yang berlaku. Itu tadi. Jadi misalnya printer merek X, dia bisa nih bisa cocok, bisa kompatibel dengan berbagai jenis komputer. Lalu kemudian kita lihat dari daya tahan atau durability. Ini berhubungan dengan lamanya masa bertahan dari suatu produk. Ya, jadi di sini kita lihat misalnya lampu ya, di mana lampu itu bisa terus menyala misal selama 1 bulan, bisa terus dinyalakan secara terus-menerus ya, atau misal baterai handphone ya yang bisa bertahan selama beberapa jam, atau ada produk pembasmi serangga misalnya. Contohnya yang hanya sekali semprot itu bisa menahan serangga tidak datang ke tempat itu, misal sampai 1 tahun ya dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan daya tahan ya, lamanya masa bertahan dari suatu produk tersebut. Lalu kemudian dimensi yang selanjutnya itu adalah kemampuan pelayanan atau service ability. Yaitu dimensi mutu dalam hal kecepatan, ketepatan, kepraktisan, dan pelayanan. Jadi misalnya contohnya untuk melayani gratis service misal ya. Jadi selama masa garansi teknisi itu bisa mendatangi lokasi misalnya mobil terjadi mogok ya dan sebagainya. Jadi kemampuan untuk melayani, kemampuan pelayanannya. Lalu kemudian estetika, yaitu dimensi mutu produk atau jasa dalam hal keindahan, keanggunan, seni dan sebagainya. Kalau ini misalkan di komplek-komplek ya atau di perumahan, misal menjual unit perumahan, di mana di perumahan tersebut, di kompleks tersebut itu dilengkapi misal dengan taman mini yang ada di depan setiap rumah ya. Jadi dia di sini melihat estetikanya ya, dimensi produk atau jasa dalam hal keindahan, keanggunan ya. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah kualitas yang dipersepsikan, yaitu spesifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sama atau bahkan lebih dari yang dipersepsikan oleh konsumen. Jadi ini tadi bahwasannya harapannya produk yang kita hasilkan, produk yang dihasilkan itu dapat memenuhi keinginan dari si konsumen, atau bahkan kita dapat melebihi dari apa yang dipersepsikan oleh konsumen. Jadi misalnya dengan harga sekian, kemudian kita bisa mendapatkan kendaraan dengan spesifikasi sekian-sekian. Maka sejatinya kendaraan tersebut harus memiliki spesifikasi yang seperti yang diharapkan oleh si konsumen tersebut, sehingga kepuasan konsumen itu dapat tercapai, dapat terpenuhi. Nah, dalam usaha untuk mencapai, untuk mempertahankan, untuk meningkatkan mutu dari suatu produk, maka perusahaan itu harus mengeluarkan yang namanya biaya ya. Biaya yang disebut dengan biaya mutu. Biaya mutu. Di mana biaya mutu itu adalah biaya yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi karena mutu yang buruk. Ya, jadi biaya mutu ini biaya yang timbul karena dihasilkan produk yang jelek mutunya.
Ya, jadi biaya mutu adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan dari kerusakan. Kita lihat bahwasannya klasifikasi biaya mutu dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Apa itu masing-masing? Ya, kalau kita lihat di sini, dari sini berdasarkan dari sifatnya, dari katanya kita lihat bahwasannya pada dasarnya biaya mutu nanti bisa dibedakan jadi 2 golongan di sini. Ya, yaitu biaya pengendalian itu termasuk di dalamnya biaya pencegahan dan biaya penilaian ini. Sedangkan yang kedua yaitu adalah biaya kegagalan. Itu terdiri dari biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal ini. Kita akan bahas satu-satu dari masing-masing klasifikasi biaya mutu ini. Yang pertama adalah biaya pencegahan, ya. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan produk atau jasa yang diproduksi. Ya, jadi biaya pencegahan terjadi dalam rangka untuk menurunkan jumlah unit produk atau jasa yang mengalami ketidaksesuaian. Jadi di sini dilakukan pencegahan, ya, agar tidak terjadi produk yang mengalami ketidaksesuaian, produk yang failure, produk yang gagal. Contohnya adalah perencanaan mutu, kendali proses, ya. Di sini perencanaan mutu di sini maksudnya biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan perencanaan mutu, ya. Jadi di sini ya, contohnya perencanaan mutu. Jadi untuk merencanakan mutu tersebut kan membutuhkan waktu. Jadi biaya di sini itu dimasukkan dengan waktu yang dihabiskan untuk melakukan perencanaan mutu tersebut, ya. Seperti analisis mutu sebelum kegiatan produksi dilakukan, lalu kemudian nanti ada pemeriksaannya, ataupun nanti ada prosedur operasi untuk pengujiannya dan sebagainya. Jadi intinya biaya yang berkaitan dengan perencanaan mutu tersebut. Lalu kemudian kendali proses, ya. Ini juga biaya yang dikaitkan dengan waktu. Ya, jadi biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap proses. Ya, yang waktu yang digunakan oleh semua karyawan untuk menelaah, untuk menganalisis proses produksi, untuk menetapkan cara-cara pengendalian, cara-cara pencegahan, ya, untuk meningkatkan kemampuan proses yang ada. Di sini jadi kaitannya juga dengan waktu. Lalu kemudian perancangan dan pengembangan alat informasi mutu. Jadi di sini juga biaya yang berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk merancang, ya, untuk mengembangkan pengukuran dari mutu dan prosesnya. Jadi di sini perancangan dan pengembangan alat informasi mutu ini juga dikaitkan dengan waktu yang digunakan untuk melakukan perancangan. Lalu kemudian pelatihan mutu dan pengembangan tenaga kerja. Dalam hal ini biaya pengembangan dan pengoperasian, ya. Jadi program-program formal untuk pelatihan mutu, ya, di mana di sini terjadi perancangan untuk melatih karyawan sehingga karyawan itu dapat lebih mengerti, lebih paham terkait penggunaan program-program ataupun teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian mutu itu sendiri. Lalu kemudian yang terakhir adalah verifikasi rancangan, ya. Ini kaitannya dengan biaya untuk evaluasi dari produk tersebut, ya, untuk memeriksa mutu, kemudian dilihat dari keandalannya gimana, keamanannya, apakah aman atau tidak, dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, ya, yang termasuk ke dalam biaya pengendalian, yaitu biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan mutu. Ya, di mana tujuan utama dari fungsi penilaian adalah untuk mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai persyaratan kepada pelanggan. Jadi yang pertama itu adalah biaya pencegahan, lalu kemudian ini biaya penilaian, ya. Contohnya gimana? Contohnya pengujian dan pemeriksaan terhadap barang yang dibeli. Ya, dalam hal ini biayanya dikaitkan dengan waktu, ya, waktu yang digunakan oleh karyawan untuk memeriksa, untuk menguji, untuk mengevaluasi dari mutu terhadap bahan-bahan yang sudah dibeli, ya. Termasuk biaya pemeriksa untuk berkeliling ke pabrik-pabrik, ya, ke pabrik-pabrik pemasok untuk mengevaluasi barang-barang ataupun bahan-bahan yang akan dibeli, ya. Jadi dilakukan penilaian.
Jadi di sini kaitannya dengan waktu yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian. Lalu kemudian pengujian laboratorium. Di sini biayanya itu dikaitkan dengan semua pengujian yang dilakukan oleh lab, ya, yang dilakukan oleh laboratorium untuk mengevaluasi mutu dari bahan-bahan yang dibeli. Lalu kemudian pemeriksaan. Ini kaitannya dengan waktu, ya. Jadi biaya di sini dikaitkan dengan waktu yang digunakan oleh karyawan perusahaan tersebut untuk melakukan pemeriksaan untuk melakukan evaluasi terhadap mutu produk. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah biaya kegagalan internal. Ya, yaitu biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang tidak sesuai persyaratan dan terdeteksi sebelum barang atau jasa tersebut dikirimkan ke para pelanggan. Ya, jadi di sini biaya kegagalan internal ini biaya yang terjadi sebelum barang atau jasa tersebut dikirimkan kepada pelanggan. Ya, dimana contoh sisa produk di sini. Jadi misal diketahui ternyata produk itu tidak sesuai, ya, yang menyebabkan produk itu tidak dapat dipasarkan karena khawatir nanti akan mengecewakan si konsumen, ya, si pelanggan kalau produk tersebut dipasarkan. Jadi akan ada yang namanya sisa produk. Lalu kemudian biaya pengadaan bahan contohnya. Jadi jika ada bahan yang semula digunakan namun ternyata setelah dilakukan penilaian tidak memenuhi spesifikasi mutu, ya, ditolak, di-reject, maka itu harus ada yang namanya pengadaan ulang, pengadaan bahan lagi. Lalu kemudian pengujian kembali. Ya, di sini biaya yang harus dikeluarkan untuk menguji kembali atas produk yang telah dihasilkan, apakah sesuai mutunya atau tidak. Lalu kemudian yang keempat, ini adalah biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi karena produk dan jasa itu gagal menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan ke pelanggan. Jadi di sini dilihat kalau biaya kegagalan internal itu ketika diketahui ketika barang tersebut sebelum dikirimkan kepada konsumen, kepada pelanggan, sebelum dipasarkan, sedangkan biaya kegagalan eksternal itu biaya yang terjadi karena produk tersebut gagal, ya, menyesuaikan persyaratan yang diketahui setelah barang tersebut dikirimkan ke pelanggan, setelah barang tersebut dipasarkan di sini, ya. Nah, sebenarnya biaya kegagalan eksternal ini itu adalah biaya yang paling membahayakan, ya, dari semua biaya mutu yang tadi telah dibahas. Karena apa? Karena pelanggan itu bisa tidak puas, ya, adanya komplain dari pelanggan, ya, pelanggan bisa lari ke perusahaan lain dan sebagainya. Jadi contoh di sini biaya kegagalan eksternal itu nanti bisa berupa garansi, ya, pelayanan produk yang tidak sesuai atau bahkan nanti penarikan produk. Jadi ada beberapa waktu lalu itu mengunjungi produsen, ya, produsen keripik yang ternyata ia bercerita bahwasannya ia baru tahu bahwa kemasan yang ia gunakan itu ternyata tidak dapat membuat umur keripik itu bertahan lama, ya. Jadi kemarin sempat mengunjungi salah satu produsen keripik. Jadi setelah keripik itu dipasarkan, ia baru tahu bahwasannya kemasan yang ia gunakan untuk mengemas keripik tersebut itu tidak dapat membuat umur keripik itu bisa bertahan lama, ya. Jadi produk tersebut itu malah bisa lebih cepat rusak. Nah, karena hal tersebut ia melakukan penarikan terhadap produk-produk yang telah ia pasarkan. Ini yang dimaksud dengan biaya yang kegagalan eksternal ini tadi, ya. Jadi biaya yang terjadi karena produk gagal menyesuaikan persyaratan-persyaratan di mana baru diketahui setelah dikirimkan ke para pelanggan. Itu yang dimaksud dengan biaya kegagalan eksternal. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.